Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita di sini ada Pangeran Antasari Suara Kreatif. Si paling kreatif ya Pangeran Antasari. Oke, kali ini kita akan kembali lagi dengan pastinya tema-tema yang sangat menarik. Nah, khusus hari ini temanya sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas itu tentang budaya. Nah, kalau berbicara tentang budaya pasti panjang kali lebar plus tinggi gitu loh. Nah, untuk kali ini kita hadirkan langsung ya narasumber yang berkecimpung di dunianya, ada di bidang budayanya, bidang seninya, musiknya, itu dia. Tidak lain tidak bukan, ada Ibu Sinta Hutapea. Halo Ibu, apa kabar Ibuku? Sehat selalu. Jadi Bu Sinta ini guys salah satu guru yang cukup lama ya mengabdi di sekolah kita ya Bu ya. Sudah berapa lama nih Bu? Sekitar lebih kurang 25 tahun. 25 tahun, 25 tahun Bu? Seumur Riki Bu. 25 tahun seumur Riki ternyata ya. Astaga lama sekali. Gimana Bu pesan-kesannya? Berarti salah satu ini ya Bu, lihat sekolah kita dari yang mulai merintis ya Bu ya? Kalau merintis sih tidak, karena, saya masuk ke sekolah ini di tahun 1950. Iya. Ya keadaan sekolah sih sudah baik, sudah baik, cuma ya memang kemajuan-kemajuan itu ya bertambah bertambah terus sampai saat ini. Wih, puji Tuhan, itu dia. Terima kasih banyak loh Ibu sudah mengedukasikan diri yang sangat totalitas di sekolah kita. Makanya sampai bisa mengajar selama itu ya Bu ya. 25 tahun luar biasa. Oke Ibu, terima kasih banyak Ciki ucapin sudah meringankan langkah untuk datang ke tempat kita. Kita mau bincang-bincang dulu mengenai budayaku tak kalah budaya lain ya. Nah, Ciki mau nanya Bu, kalau misalnya kita berbincang-bincang tentang budaya, menurut Ibu, budaya itu apa sih Bu? Kalau kita mau ambil garis singkatnya aja ya, kalau kita, kupas nggak sampai loh, lebih berapa hari. Dari berapa hari ya, Jadi panjang. kalau budaya itu adalah cara berpikir, Oke. perkembangan yang muncul di dalam satu kelompok atau kita bilang satu daerah. Nah, perkembangan itu berlanjut hari demi hari, sehingga budaya itu tidak sampai di situ saja. Kalau kita lihat budaya kita ada keagamaannya, ya kan? Ada bahasanya, Iya. karena khususnya kita Indonesia ada berapa bahasa yang ada di Indonesia. Jangan Indonesia, khusus satu daerah aja Iya, bahasanya benar banyak. benar benar. Contohnya bahasa Batak. Iya, benar. Batak Toba aja ada Karonya, ada Simalungun dan yang lain. Nah, dari situ juga kita ambil ada apa? Budaya daripada seninya. Nah, seni nggak dari seni tari aja. Nah, kalau di keagamaan, seni itu terpakai, Iya, kan? Ada untuk musiknya, iya, ada untuk nyanyiannya, iya. ada untuk tariannya. Jadi lebar budaya itu sebenarnya. Nah, itu dapat berkembang jika manusianya. Oke, kembali ke SDM-nya. Ya, manusianya bagaimana mengeksplor, mengembangkan budaya itu bisa berkembang. Oke. Wah, luar biasa. Memang udah berpengalaman sekali ya di bidangnya Bu ya. Ini Ciki langsung ngerti. Berarti budaya itu kembali ke manusianya, bagaimana biar itu Ya, berkembang. benar. Itu dia. Nah, jadi Bu, menurut Ibu nih seberapa penting sih sebenarnya budaya ini di tengah-tengah kita? Budaya bisa memanage seseorang, Mhm, baik dari karakternya, dari perilakunya, sikapnya. Contohnya, saya sebagai guru, kita sebagai guru, iya. budaya ada loh. Mmm, Bagaimana kita berhadapan dengan anak murid, iya. bagaimana pakaian kita. Coba kalau kita mengajar dengan pakaian yang sembrautan, Iya, benar. mana sisi budayanya? Iya. Nah, jadi tergantung kepada seseorang perkembangan budaya itu. Bagaimana pentingnya budaya itu terhadap diri seseorang. Kalau, pentingnya budaya di tengah-tengah, siswa sekarang, anak-anak zaman sekarang gimana sih, Bu? Ini yang menjadi suatu tantangan yang sangat besar Mmm. bagi seorang pendidik. Betul. Kalau zaman saya dulu ya sebagai siswa, budaya itu artinya terlahir sendiri. Iya. Karena memang belum banyak yang kita lihat. Sekarang kan banyak. Banyak anak-anak melihat dari sisi yang mana, yang negatif, yang positif. Nah, kalau kita tidak bisa menerapkan budaya ini terhadap anak-anak didik, nah kebablasan anak-anak kita.
maka etikanya nggak ada lagi. Cintanya terhadap budaya nggak ada lagi. Contohnya anak-anak sekarang kurang menyenangi. Kurang Lagu-lagu daerah, meminati. iya, tari-tari daerah. Bahkan sampai nggak tahu ya Bu ya. Jadi ketika misalnya kita tanya nih, pernah nih Bu pengalaman nih di kelas ya, Iki tanya sama karena kita ke ini ya Melayu ya. Iya, Iki pernah tanya di kelas, orang Melayu siapa gitu terus, yuk kita nyanyi lagu Melayu dulu karena 4 les Bu ya kan kita nyanyi lagu Melayu. Nggak tahu Miss, gitu mereka. iya. Jadi sekarang saya sistemnya di pengajaran Iya. di sekolah, saya suka anak-anak tuh saya tanya, kamu suka apa? Jawa. Jawa mana? Nggak tahu. Sekali saya, waduh, kamu Jawa tapi nggak tahu Jawa mana? Ada berapa Jawa? Berapa ya Bu? Jawa Timur. Saya terangkan. Oh ya Bu, mama saya Jawa Timur. Apa lagu Jawa Timur? Coba nyanyikan satu. Nah, begitu caranya kita membuat anak-anak itu mencintai Ya, memperkenalkan dan Iya. jadi ini ya Bu ya. Bahkan kita buat satu tugas, Ya. kau suku apa, cari dulu 2 minimal lagu dari daerah ayahmu, dari daerah ibu. Nah, artinya mereka jadi menggali ke Iya. budaya itu. Jadi kearifan lokalnya itu dapat ya Bu ya. Wah, KM sekarang kita benar. Kurikulum Merdeka memang harus siswa itu berekspresi ya. Benar sekali. Wah, luar biasa. Nah, tadi kita sudah tahu nih seberapa penting. Nah, bagaimana sih peran kita Bu? Peran kita nih biar budaya ini tadi tetap terjaga. Iya, kalau peran kita enggak dari guru aja sih, Iya benar. peran masyarakat, Benar. peran orang tua Itu paling penting ya. Jadi maka dikatakan ada satu keluarga yang mereka tidak mau pakai bahasanya. Oke. Akhirnya pas ibunya hilang, ya kan? Nah itu harusnya ada. Iya benar. Jadi anak pelajar mereka tahu bahasa mereka sendiri, bahasa ibunya sendiri. Nah jadi kita para guru bukan hanya men-respect Iya, Indonesia saja. benar. Kita harus bisa juga membuat anak-anak termotivasi untuk mencintai. Nggak usah daerah lain dulu lah, daerah Iya, sendiri aja dulu. iya, sendiri. Contohnya dia orang kita Batak, cintai dulu ya, kita ajak dia mencintai daerahnya sendiri. Sehingga budaya daerahnya itu tidak hilang. Dengan adanya kita motivasi anak-anak, mereka belajar menggali, mengetahui. Nah setelah dia ketahui ada rasa ingin lah kan, Iya, ingin tahu. gimana sih lagunya itu, Iya. gimana sih musiknya itu daerah saya itu. Nah kalau dia sudah bisa mencintai daerah sendiri, Iya. otomatis dia akan ingin tahu, oh daerah sana kayak mana ya. Iya, Dia cari benar. lagi, gali lagi. Iya, karena memang mempelajari budaya ini tuh asik loh Bu. Dengan Indonesia yang keanekaragamannya sih ya, wah sangat Bener. bener sekali. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih, ya apalagi anak-anak generasi kita ini nanti nggak tahu siapa lagi nih yang mau mengembangkan dan mensugesti sama orang kalau budaya itu asik gitu ya kan Benar. Bu. Bener sekali. Nah, setelah itu Bu, Iki mau nanya lagi nih, kalau misalnya Ibu sudah menerapkan sama anak-anak nih untuk pembelajarannya diketahui dulu dari ibunya dulu, dari ayahnya lagi. Nah, sehingga dia mau tahu nih. Nah, sejauh itu Bu, tantangan apa yang paling berat Bu, Ibu rasa? Kok bisa mereka sampai nggak dapat gitu Bu? Pasti kan ada ya Bu, 1, 2 anak gimana tuh Bu? Anak, ya itu dia yang tantangannya memang harus kita sikapi. Iya. Bagaimana cara kita merangkul anak-anak itu supaya memang mereka mau. Ini yang harus kita menjadi rutinitas kita, menjadi PR kita orang seorang guru dok. Iya. Supaya anak-anak itu supaya merata, Iya benar. mencari tahu, Iya. bukan hanya mencari tahu, tapi mencintai. Nah, kalau ada 2, 3 itu kita dalamin dulu, kita tahu dulu apa penyebabnya. Si anak sampai tidak ada minat. Nah, jadi kita berkomunikasi secara pribadi orang 3 orang, kan nggak begitu banyak. Iya. Kita cari tahu kenapa kamu tidak mau mencari menggali budayamu, budaya dari ibumu, dari ayahmu. Iya. Tentu ada banyak alasan. Jadi kita harus sharing dengan anaknya, kita rangkul anaknya, Iya. kita cari tahu apa penyebabnya. Nah, kalau kita sudah tahu, kita tinggal memasukkan istilah kata kalau kita feel ya, Iya. bagaimana dia mau terbuka dan mau mempelajari kembali.
Wah, itu berarti salah satu cara Ibu ya, bagaimana biar anak-anak ini tadi, anak-anak kita ini biar nggak sampai melupakan budayanya tadi. Nah, setelah kita berbicara, budaya nih Bu, yang sangat panjang ini ya tentang budaya kita. Nah, Iki mau nanya nih Bu, bukan nanya sih, lebih tepatnya dengar-dengar ya, dengar-dengar kalau, Ibu nih salah satu pencipta lagu bukan lagu ya, Mars, iya. Mars sekolah kita nih, aduh bener ya Bu ya, gimana sih Bu? Kiki mau tahu nih dan kayaknya teman-teman semua penonton kita mau tahu nih, gimana ceritanya? Itu kita buat lagu itu sekitar tahun 2007. 2007, oke. Nah, memang sih nggak saya sendiri. Heeh. Untuk syairnya kami ada berbagi dua dengan teman kita juga dulu si mantan dulu ya Pak Fahri. Nah, kita berbagi. Saya ambil ayat bait dua ya. Pak bait ini. Terakhir itu syair 1 minggu selesai. 1 minggu Bu? Tadi lengkap dengan notasinya? Bodoh. Notasi belum. Oh notasi Hanya belum? syair. Oh syair dulu, oke. Nah, jadi kalau untuk notasi ya diserahkan sendiri kepada saya. Notasi? Ya, notasi. Oke. Jadi notasi itu 2 minggu baru selesai. Oke. Itu pun 2 minggu ya istilah kata dari dulu ya saat itu memang memberikan waktu khusus untuk membuatkan Mars tadi. Jadi dan 3 minggu terciptalah Mars Pangeran Atas. Wih, keren dengar Bu. Di Selabuan Deli ya? Cuman sekolah kita yang punya Mars? Kayaknya. Wush, keren nih. Seperti biasa. Iya, bener. Jadi Bu, iki Bu, aduh jadi kok bisa sih Bu? Di 3 minggu itu 3 minggu. syair sama notasinya. Syair mah kalau syair sih nggak begitu sulit. Oh syair, di notasinya kendalanya. Notasinya itu karena dia Mars. Kalau tadi pop saya rasa nggak begitu. Oh nggak terlalu ya, iya benar. Karena Mars. Iya. Kalau Mars kan tuntutannya harus tegap. Iya benar. Jadi kalau misalnya ini Bu kita mau dengerin itu udah ada belum udah pernah direkam nggak sih Bu? Oh sudah di YouTube sudah. Oh sudah banyak keluar ternyata. Wih luar biasa nih. Sudah. Bisa nggak sih Bu spill dikit aja lah Mars Antasari itu gimana? Saya sedikit aja Iya. yang panjang. Iya benar gitu. Antasari, pendidikan Pangeran Antasari, berikut serta mewujudkan Pancasila, bersama-sama ikut membangun negara dalam satu tujuan mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Antasari. Oke, gitu. Itu Bu ada tuh Bu. Yang ini Bu, Iki ingat tuh. Antasari. Gitu ya. Iya. Dia ada naik. Pikiran kayak gitunya. Iya, sebenarnya begini. Kalau dia begitu aja datar. Jadi kalau kita masukkan sedikit nada tingginya, di situ yang membuat anak-anak itu kesulitan. Nah, Gimana setiap begitu menyanyi mereka capek. Nah, karena nadanya tinggi. Iya benar. Antasari. Itu kok bisa kepikiran tapi puas sih Bu sekarang karena setiap kita Iki udah mau jalan 3 tahun ya di sekolah kita ini itu setiap ada acara setiap penerimaan mahasiswa baru kita pasti nyanyiin itu luar biasa. Gimana Bu? Bangga? Asik atau gimana rasanya? Satu kepuasan kita bisa memberikan atau menciptakan satu Mars untuk sekolah Luar biasa. yang kita banggakan ini. Terima kasih banyak Ibu edukasinya. Semoga terlahir kembali Bu Sinta yang ini dari versi mudanya. Itu dia. Oke Bu, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Gak terasa ya, kita udah lama nih Bu. Panjang kali ngomongan kita. Udah budaya tapi panjang Bu Ciki. Benar. Waktunya itu sangat panjang. Ya, pokoknya kita secara benar. Oke nih Bu, Ciki mau nih Bu, Ibu kasih pesan-pesan sedikit ya untuk anak-anak kita, untuk penonton kita mengenai budaya yang harus kita jaga. Bisa Bu? Terima kasih ya bagi kita seluruh masyarakat Indonesia maupun anak-anak didik kami. Budaya yang kita miliki itu dapat tercermin ada dari kita sendiri. Budaya itu dapat disenangi orang lain
kalau kita terlebih dahulu Iya. mengenali dan mengeksplornya kepada orang lain. Jadi khususnya bagi anak-anak kami, mari cintai budayamu, apresiasikan budaya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi kita tunggu kunjungan-kunjungan berikutnya. Oke, sekian perjumpaan kita hari ini ya. See you di next video. Bye bye.